wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru di Kabupaten Tulungagung dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Bapak Ibu keren setulungagung semuanya. Hari ini saat ini siaran podcast perdana kita nih. Kita sudah punya alat podcast. Alat podcast ini merupakan bantuan dari PGRI SLCC Jawa Timur. Tapi tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Syaratnya adalah setiap bulan, setidaknya setiap minggu kita harus ada siaran. Nah, jika tidak ada siaran dalam waktu 3 bulan, maka alat ini akan diambil. Oleh karena itu, sangat besar harapan kami Bapak Ibu bisa ikut andil untuk turut serta mengaktifkan podcast Tulungagung kita. Kita gunakan sebaik mungkin alat ini agar alat ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebagai siaran perdana kita nih, saat ini kita akan membahas masalah konferensi kabupaten. Seperti kita ketahui bersama bahwa konferensi kabupaten merupakan berita yang saat ini cukup hangat di Kabupaten Tulungagung, khususnya untuk anggota PGRI se-Kabupaten Tulungagung. Jujur nih, saya menjadi anggota PGRI itu sejak tahun 2004. Jadi saya menjadi guru itu sejak 2004. Tapi jujur sampai baru tahun 2020 ini saya tahu istilah apa itu konferensi kabupaten. Nah, saya ingin tahu tuh sebenarnya konferensi kabupaten itu apa sih? Nah, untuk Bapak Ibu yang seperti saya tidak tahu apa itu konferensi kabupaten, atau Bapak Ibu yang dulunya nggak mau tahu dengan kegiatan PGRI, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Asmadi. Beliau adalah sekretaris PGRI untuk Kabupaten Tulungagung periode 2015 hingga 2020. Bapak Asmadi ini lebih familiar kita panggil dengan panggilan Abah. Selamat siang Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, jujur nih ya, sejak tahun 2004 saya itu sudah jadi guru. Dulu waktu itu saya jadi guru di di SMEA, kemudian tahun 2006 saya pindah ke SMP Rejo Tangan, dan sejak 2010 ini saya pindah ke SMP 1 Sumber Gempol. Dan sejak saya menjadi guru, yang otomatis saya menjadi anggota PGRI, saya itu nggak paham apa itu artinya konferensi kabupaten. Nah, dan saat ini nih tanggal 12 sampai tanggal 13 Desember kalau tidak salah kita akan mengadakan konferensi kabupaten ya, Mbak? Betul. Oke. Ya. Abah, boleh cerita ke saya nih, Bah, apa sih tujuan dari pertama apa sih konferensi kabupaten itu? Kemudian tujuannya buat apa, Bah? Iya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat menggelitik dan perlu kita jelaskan. Yang selama ini setiap 5 tahun sekali kita mengadakan konferensi kabupaten, tapi belum semua anggota mengetahui apa kegiatan konferensi kabupaten, lalu tujuannya apa, endingnya apa ini. Maka dari itu, karena di sini kita punya gawe, insya Allah tanggal 12 2020, 13/12/2020, yaitu hari Senin dan hari Ahad, akan mengadakan konferensi kabupaten. 12 tanggal cantik ya, Pak ya. Tanggal banyak cantik sekali itu sehingga di Shopee. ini luar biasa. Alhamdulillah pada saat itu kita kok mendapatkan tanggal yang luar biasa. Perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan di forum podcast ini, saya ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan aktivitas kami di channel podcast PGRI Kabupaten Tulungagung. Saya akan menyapa pada para anggota dengan yel-yel PGRI, sehingga suasana sore hari ini menambah suasana yang memberi semangat kepada kita. Solidaritas dan soliditas kita semakin kental dengan kita yel-yel PGRI. Kira-kira sudah familiar atau belum? Saya yakin sudah, karena setiap event PGRI pasti kita menyampaikan yel-yel itu. Jadi kalau saya mengatakan hidup PGRI, Bapak Ibu menjawab hidup PGRI sambil mengepalkan tangan ke atas. Gini ya, Pak ya? Iya, Yes, jadi gitu ya. tangan ke atas, panggil hidup PGRI. Ya. Kalau hidup guru juga demikian, hidup guru. Oke. Lalu solidaritas, bilang yes sambil tangan yang dikepal itu diturunkan ke dada sebelah kiri, di jantung hati. Sehingga solidaritas itu maksudnya berada di jantung hati. Sehingga dengan solidaritas
akhirnya segala permasalahan di PGRI akan cair, tidak akan saling bener gitu. Oke, jadi biar adem ya Pak ya. Ya, bagaimana, siap? Boleh kita Siap, coba Bu? Pak? Ya, siap, kita coba. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Semoga dengan yel-yel ini akan menambah semangat kita. Perlu saya sampaikan sebelum kita membahas masalah konferensi kabupaten, kita sampaikan bahwa PGRI ini organisasi yang bersifat nasional, bahkan menjadi anggota organisasi guru internasional. Sehingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang menentukan adalah di forum kongres. Kongres itu adalah forum organisasi tertinggi di tingkat nasional yang diadakan 5 tahun sekali. Untuk itu jelasnya perlu saya sampaikan Bapak sekalian, kaitannya dengan forum organisasi mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat ranting ya. Jadi struktur organisasi PGRI itu di tingkat nasional namanya Pengurus Besar PGRI. Pengurus Besar PGRI. Lalu disingkat PB. Iya, atau PB PGRI yang sekarang dikomandani oleh ibunda kita yang cantik dan luar biasa. Ya, Bu Profesor Dr. Unifah Rosidi MPD. Ini. Lalu kemudian di tingkat provinsi namanya adalah Pengurus PGRI Provinsi atau PGRI Provinsi. Misalnya PGRI Provinsi Jawa Timur, pengurusnya Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur. Kalau yang lalu yang lama itu ada orang-orang yang sudah senior, guru yang senior itu sudah familiar menyebut PD1, PD2. Tapi sekarang PD1 itu adalah pengurus daerah. Pengurus daerah 1 itu provinsi, pengurus daerah 2 itu kabupaten, itu dulu. Tetapi karena ada sekarang otonomi daerah, sudah tidak ada istilah daerah-daerah, yang ada adalah provinsi dan kabupaten, sehingga PGRI juga menyesuaikan namanya pengurus provinsi atau PGRI provinsi, pengurus kabupaten PGRI kabupaten. Lalu di tingkat kabupaten namanya pengurus kabupaten garing kota. Jadi kalau di itu kota misalnya di Batu ya pengurus PGRI Kota Batu, Tulungagung pengurus PGRI Kabupaten Tulungagung. Kalau seperti Kota Blitar itu ada Kota Blitar dan Kabupaten Blitar seperti ya Pak ya. Berarti ada dua, ada kabupatennya, ada kotanya termasuk Kediri. Kediri juga itu ya. Iya itu. Jadi seperti itu. Lalu di tingkat bawahnya yaitu di tingkat cabang. Cabang itu tingkatan kepengurusan di tingkat kecamatan. Cabang itu ada dua macam, cabang khusus dan cabang biasa. Jadi cabang dan cabang khusus. Cabang ya konvensional biasa itu cabang itu membawai di tingkat kecamatan. Lalu khusus itu biasanya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kalau saat ini untuk daerah Kabupaten Tulungagung pengurus cabang yang khusus tuh berapa Pak? Kalau Tulungagung sementara ini yang sudah kita SK-kan kepengurusannya yaitu cabang khusus dulu STKIP, sekarang Universitas Bhinneka Tulungagung. Kalau IAIN belum ya Pak ya? Kalau IAIN belum. Jadi itu lalu kemudian di kecamatan cabang dan cabang khusus, lalu di bawahnya yang namanya ranting. Ranting itu adalah struktur organisasi yang paling bawah yang langsung bersentuhan dengan para anggota. Di ranting itu bisa memakai per desa, bisa per gugus sekolah, bisa per sekolah apabila sekolah besar itu juga tidak masalah. Itu ranting. Inilah yang namanya struktur organisasi PGRI mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat ranting. Dan alhamdulillah untuk Tulungagung sudah solid, jadi konsolidasi organisasinya sudah terbentuk sampai dengan ranting, ya, sampai dengan ranting. Ibu bapak guru yang kami hormati, berkaitan dengan itu, lalu pengurus-pengurus itu ada forum pertemuan. Jadi forum pertemuan yang namanya forum organisasi. Forum organisasi itu sesuai dengan tingkatannya, itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ya ini dalam bab 26 pasal 60 yaitu jenis forum organisasi. Forum organisasi itu kalau di tingkat nasional yang namanya kongres. Kongres itu 5 tahun sekali. Di situ adalah menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memilih pengurus
PGRI-PB, lalu merencanakan program dan membuat laporan selama 5 tahun. Di samping itu kebijakan-kebijakan yang lain yang diperlukan untuk 5 tahun ke depan. Itu kongres, lalu kongres luar biasa, konferensi kerja nasional, rapat pimpinan tingkat nasional, konferensi, lalu itu tingkat nasional ada 4 forum. Lalu di provinsi yaitu ada juga 4 forum konferensi provinsi 5 tahun sekali, konferensi kerja provinsi itu setiap tahun, lalu rapat pimpinan tingkat provinsi ya itu antara lain adalah di forum organisasi. Sekarang yang perlu kita cermati karena kita berada di kabupaten, maka forum organisasi yang di situ adalah berkumpul para anggota, berkumpul para pengurus untuk menentukan langkah-langkah organisasi. Forumnya di kabupaten itu antara lain yaitu konferensi kabupaten, ya, provinsi kabupaten. Provinsi kabupaten ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Untuk yang lalu, untuk periode saya sebagai sekretaris ini adalah periode hasil konferensi kabupaten tahun 2015, masa jabatan 2015 sampai 2020. Berarti sudah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, maka harus mengadakan konferensi kabupaten untuk dengan agenda, nanti saya terangkan, dengan agenda yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar, yaitu setiap 5 tahun sekali. Lalu forum yang kedua adalah forum konferensi kerja kabupaten. Konferensi kerja kabupaten itu dilaksanakan setiap setahun sekali. Jadi sama dengan konferensi. Iya, sama dengan di provinsi ya? Juga demikian, sama saja. Ya. Lalu kemudian rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu rapat koordinasi pleno pengurus, rapat koordinasi dengan ketua-ketua cabang. Itu antara lain forum organisasi. Kalau yang rapat organisasi pleno itu apakah ada jadwalnya atau sesuai dengan program kerja pengurus. Misalnya ada rapat periodik, sudah direncanakan, ada rapat insiden. Kalau ada masalah kita perlu kumpul untuk membicarakan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi sesuai dengan kondisi ya, Pak ya? Ya, itu antara lain konferensi kabupaten. Jadi konferensi kabupaten itu adalah satu forum di tingkat kabupaten 5 tahun sekali, itu untuk menentukan arah organisasi. Oke, jadi untuk tanggal 12 sampai tanggal 13 Desember itu salah satunya adalah menentukan arahnya organisasi. Iya, agendanya ada 3 agenda besar di dalam konferensi kabupaten itu. Yang pertama, pertanggungjawaban pengurus selama 5 tahun. Jadi pengurus periode 15 sampai 2020 ini mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 5 tahun, baik kinerja kegiatan maupun pendapatan dan pengeluaran keuangan. Itu satu, itu agendanya. Lalu yang kedua, agendanya menyusun program 5 tahun ke depan. Menyusun program 5 tahun ke depan itu adalah program yang harus dilaksanakan oleh pengurus hasil konferensi kabupaten untuk periode 2020-2025. Jadi pengurus yang terpilih nanti bukan tangan kosong. Para pengurus itu setelah dipilih sudah dibekali program selama 5 tahun. Ini sudah disahkan di dalam konferensi kabupaten. Lalu yang ketiga, pemilihan pengurus periode 5 tahun ke depan. Jadi ada 3 agenda pokok itu. Pemilihan pengurus periode 2020-2025. Lalu yang keempat yaitu pernyataan sikap organisasi. Pernyataan sikap itu maksudnya adalah ide-ide dasar, ya, kesepakatan dasar untuk memberi masukan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu ya mulai dari birokrasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai nasional. Biasanya kita memberi masukan kepada birokrasi
utamanya yang berkaitan dengan pendidikan. Abah, ini ada yang menarik buat saya nih, Bah. Saya pikir agendanya untuk konferensi kabupaten itu hanya untuk pemilihan pengurus baru kan. Dan tadi jenengan menjelaskan ada 4 ya pertanggungjawaban pengurus yang saat ini 2015-2020. Betul. Kemudian menyusun program 5 tahun ke depan baru pemilihan pengurus. Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan, Bah. Saya pikir itu nangkap saya itu sebelum diadakan pemilihan pengurus, pengurus yang saat ini masa jabatan 2015-2020 itu menyusun program untuk 5 tahun ke depan. Iya, betul. Oke. Dan setelah programnya itu jadi, baru diberikan diadakan pemilihan pengurus. Setelah itu program itu diserahkan ke pengurus, begitu Pak? Jadi yang menyusun program itu kami. Jadi rencana program. Kemudian rencana program itu dibahas di dalam forum konferensi kabupaten. Ya. Jadi dibahas, nanti akan diplenokan, disidangkan komisi. Sidang komisi itu ada sidang berdasarkan masalah yang dihadapi. Jadi ada 3 komisi. Komisi yang membahas masalah program, komisi yang membahas masalah anggaran, dan komisi yang membahas tentang ada 3 tentang pernyataan sikap. Itu nanti ada 3 komisi. Apabila sudah dibahas komisi sudah tidak ada masalah, apabila ada masukan berarti rencana program yang telah disusun oleh pengurus, kalau ada masukan dimasukkan untuk melengkapi. Kalau sudah melengkapi tidak ada masalah, tidak ada usulan, berarti disetujui langsung didok. Berarti kalau sudah didok disetujui berarti berlaku, harus dilaksanakan oleh pengurus yang baru. Begitu. Jadi bukan pengurus yang terpilih membuat program, bukan ya? Bukan. Pengurus yang terpilih nanti membagi masa kerja 5 tahun itu menjadi per tahun. Jadi setiap tahun pengurus yang baru itu mengadakan konferensi kerja. Yang konferensi kerja itu pengurusnya adalah seluruh pengurus kabupaten ditambah wakil dari cabang-cabang. Itu untuk menyusun program dalam jangka waktu 1 tahun, diambil program umum dari 5 tahun. Oke, saya pikir itu calon baru ini yang menentukan programnya, bukan ya? Bukan. Yang menentukan program ada konferensi kabupaten. Tujuannya agar ada keterikatan ya, kesinambungan program. Betul. Jadi kalau ada yang lama itu ada program itu nggak mangkrak ya, Bah ya, diteruskan oleh pengurus yang baru. Jadi kuncinya dibahas di forum konferensi kabupaten dan disetujui. Iya, paham sekali saya sekarang, Bah. Keren banget. Terus, Abah, tadi agendanya sudah diceritakan nih. Nah, selama saya jadi guru tahun 2004 sampai sekarang nih, Bah, saya belum pernah sekalipun punya hak suara untuk memilih. Dan saya nggak tahu kalau kita itu juga punya hak suara untuk memilih. Sebenarnya yang punya hak pilih suara itu siapa sih, Bah? Semua guru atau ada perwakilan seperti itu? Terima kasih. Untuk demokrasi kita ini sebetulnya adalah demokrasi perwakilan. Jadi kita ini di dalam menyampaikan aspirasi di forum-forum itu tidak seluruh anggota itu datang menyampaikan aspirasi, tetapi melalui perwakilan. Lalu siapa-siapa yang nanti mengikuti kegiatan konferensi itu di dalam konferensi itu ada istilah pesertanya konferensi itu antara lain, ini perlu saya sampaikan, yaitu anggaran rumah tangga PGRI bab 33 pasal 98. Peserta konferensi kabupaten terdiri dari atas pengurus kabupaten, 2 utusan pengurus provinsi jadi nanti yang ada pengurus provinsi nanti hadir untuk mengikuti konferensi itu. Lalu utusan pengurus cabang cabang khusus. Lalu 4 utusan pengurus ranting khusus. Lalu 5 utusan dewan pembina kabupaten. Utusan dewan pembina, ada istilahnya dewan pembina. F utusan dewan pakar kabupaten. Lalu G atau terakhir 1 2 3 4 5 6 7 yang ke-7 utusan pengurus badan. Itu pesertanya.
Tetapi peserta di sini dalam pengertian ya, peserta ini ada peserta yang punya hak bicara, ada peserta yang punya hak suara. Hak bicara dan suara. Hak bicara itu pada saat rapat atau pada saat sidang paripurna misalnya, dia boleh berbicara, mengusulkan sesuatu boleh. Tetapi pada saat menyampaikan aspirasi untuk memilih pengurus itu tidak punya hak. Yang punya hak adalah yang punya hak suara. Kalau seperti saya ini haknya apa berarti? Makanya di sini hak bicara dan hak suara itu untuk siapa? Yang penting itu diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga bab 33 pasal 99 ya. Di sini diterangkan bahwa hak bicara nomor 2 ada pada setiap peserta konferensi kabupaten garing kabupaten administrasi, kota administrasi. Jadi hak bicara apa yang telah saya sampaikan peserta tadi semua punya hak ya. Lalu hak suara ada pada pada utusan cabang, garing cabang khusus dan ranting garing ranting khusus. Jadi yang punya hak bicara nanti ikut memilih itu hanya utusan cabang dan utusan ranting. Lalu utusan cabang itu berapa orang, utusan ranting berapa orang, ini yang perlu tahu. Sebab pada umumnya anggota itu tidak tahu hanya ditunjuk kamu mewakili ikut konferensi kabupaten itu, sehingga di sini perlu tahu. Jadi utusan cabang hak suara ada pada utusan cabang khusus dan ranting-ranting khusus. Lalu dari pasal 99 ayat 4 ini ya, cabang garing cabang khusus memiliki 5 hak suara. Jadi setiap cabang itu mempunyai 5 hak suara, 5 orang hak suara. Penentuan cabang itu yang dinamakan cabang itu per kecamatan. Per kecamatan. Oke, kalau saya di kecamatan Sumbergempol, maka dalam satu kecamatan Sumbergempol ada 5 suara. Iya, satu kecamatan untuk pengurus cabangnya, Oke. Jadi bukan mewakili anggota tapi mewakili sebagai dia struktur organisasi sebagai pengurus cabang. Sehingga 5 orang itu cenderung ya memang perwakilan dari pengurus itu dibahas untuk yang mewakili, sebab pengurus cabang itu ya sekitar pengurusnya kan 19 orang. Bahkan ada 21 diwakili 5 orang untuk mengikuti pengurus, mengikuti konferensi kabupaten sekaligus menyampaikan aspirasi suaranya. Lalu ayat 5, jumlah suara setiap ranting ini yang perlu jangan pahami, ini jumlah suara setiap ranting khusus paling sedikit 1 dan paling banyak 5 suara. Jadi ranting itu paling sedikit 1 suara, paling banyak 5 suara. Masih ada keterangannya di ayat 6 ya. Ayat 5 tadi bunyinya seperti itu. Ayat 6, pengaturan hak suara ranting garing ranting khusus sebagaimana ayat 5 sebagai berikut. Ini harus cermati. Setiap ranting garing ranting khusus secara otomatis memiliki 1 suara. Jadi kalau di situ berdiri 1 ranting, otomatis sudah punya hak 1 suara, hak pokoknya. Terusnya di huruf B, untuk suara berikutnya pada masing-masing ranting khusus didasarkan atas jumlah anggota, yaitu 1. Untuk jumlah anggota 1 sampai 20 mendapat tambahan 1 suara. Jadi kalau di situ ada ranting berdirinya ranting itu sudah mendapat 1 suara, kemudian anggotanya 1 sampai 20 mendapat tambahan 1 suara. Berarti kalau dengan demikian, kalau ranting itu anggotanya 1 sampai 20, suaranya ada 2, mengirimkan mandat kepada 2 untuk menyampaikan aspirasinya. Ranting itu sekolah? Bisa sekolah, apabila sekolahnya besar ya. Bisa gugus, kalau di SD bisa desa. Kalau saya nih di SMP 1 Sumbergempol berarti itu ranting? Iya, ranting SMP Sumbergempol 1 biasanya gitu. Sehingga anggotanya sana berapa SMP itu. Nah, itu yang tahu adalah pengurus cabangnya dan pengurus rantingnya. Dan ada sebetulnya semua sudah kayak rekap, hanya saja kalau tidak melihat tulisan ya enggak hafal karena rantingnya banyak sekali. Kita ini jumlah suaranya dari
dari cabang itu 100 karena cabangnya itu ada 19 cabang ditambah 1 cabang khusus. Sedangkan masing-masing jumlah seluruh setelah cabang 100 ditambah dari ranting itu jumlah suaranya satu kabupaten yaitu 1000 seluruhnya 1040 dikurangi 100. 100-nya itu 100 dari cabang tadi. Ini ada yang menarik nih, Bang. Tadi kan sistem Saya teruskan masih siap. Jadi 1 sampai 20 1 suara. Nah, 2 suara ya. Lalu untuk jumlah anggota 21 sampai 40 mendapat tambahan 2 suara, berarti tambahan 2 ditambah pokoknya 1 berarti punya anggota 21 sampai 40 suaranya ada 3. Lalu untuk jumlah anggota 41 sampai dengan 60 mendapat tambahan 3 suara plus 1 berarti ada 4 suara. Jadi 60 ya. Itu 4 40 sampai 60 di sini yang ikuti konferensi kabupaten 4. Lalu untuk jumlah anggota lebih dari 60 mendapat tambahan 4 suara berarti 5 suara. Iya, berarti di tempat saya ada 5 suara. Ya, kalau lebih dari 60 ya 5. Iya. Jadi itu yang mengikuti konferensi kabupaten, lalu kemudian yang punya hak untuk menyampaikan suaranya utamanya untuk pemilihan pengurus. Oke. Gitu. Sudah boleh bertanya nih, Bah. Ini ada yang menarik dari saya, Bah. Tadi kan konsepnya perwakilan nih ya. Yeah. Bagaimana saya tahu bahwa wakil saya itu sudah mewakili diri saya. Saya maunya milih dia gitu ya. Bagaimana saya memastikan bahwa yang mewakili saya itu sudah mencerminkan aspirasi dari teman-teman yang diwakili. Ini penting sebab pada akhirnya kalau tidak diperhatikan justru merasa para anggota itu tidak terwakili, akhirnya acuh terhadap organisasi itu yang tidak kita harapkan. Maka forum-forum organisasi ini harus berjalan. Forum organisasi harus berjalan utamanya di tingkat ranting dan tingkat cabang. Di tingkat cabang itu kan ada forum konferensi cabang itu 5 tahun sekali, lalu forum konferensi kerja cabang, lalu ada forum rapat koordinasi dengan ranting. Maka cabang itu sebelum menyampaikan mandat dari ranting dan cabangnya itu maka harus melalui rapat koordinasi dengan ranting. Dan sebelumnya ranting ini pada saat mengusulkan mandat yang akan mewakili ikut konferensi cabang dan sekaligus menyalurkan aspirasinya itu, maka di ranting harus ada rapat ranting, rapat anggota ranting. Jadi namanya rapran itu rapat anggota ranting. Ini yang kebanyakan belum dilaksanakan. Rapat anggota ranting itu utamanya adalah untuk merumuskan program kerja di tingkat ranting dan juga antara lain membahas masalah-masalah pokok seperti masalah-masalah ini 5 tahun sekali ada konferensi kabupaten, maka ranting rapat untuk membicarakan siapa yang diberi mandat untuk mewakili ranting itu mengikuti konferensi kabupaten. Itu harus dibicarakan di dalam rapat ranting. Sehingga yang akan mewakili itu memang betul-betul sudah mendapat mandat dari sejumlah anggota yang ada di situ, bukan rapat pengurus ranting. Ini yang kadang-kadang salah. Jadi pengurus tidak mengadakan rapat dengan anggota, tetapi yang mewakili itu ditunjuk oleh rapat pengurus itu yang tidak benar. Itu harus rapat anggota ranting semua, seperti misalnya SMPN 1 Sumberupol jumlah anggotanya 40. Maka pada saat menentukan siapa nanti yang akan mewakili ranting SMP 1 Sumberupol ikut konferensi kabupaten menyampaikan aspirasi kita, itu dibahas mengumpulkan 40 anggota itu ditunjuk dan ada semacam berita acara. Jadi rapat dulu intern baru keluar siapa. Setelah di situ ada berita acara rapat ranting dan memutuskan mandatnya siapa, itu berita acara dan mandat nama itu disetor ke cabang. Ketika menyetor nama tadi itu, Bang, apakah sudah diketahui siapa-siapa saja calon pengurus baru, kandidat barunya tuh sudah kelihatan atau belum? Belum. Ini nanti kalau bahas
pengurus baru nanti beda juga karena ini memang masih paling enggak mengadakan pertemuan lagi 1 kali. Oh, karena saya pikir begini, Mbak. Saya pikir itu ketika nama-nama pemilih, calon pemilih itu disetor ke panitia ya, ke panitia itu sudah keluar nama-nama calon pengurus sehingga bayangan saya nanti di forum itu di forum internnya ranting itu sudah keluar. Nanti kita memilih ini loh. Itu padahal belum ya, Mbak ya? Belum. Jadi beda dari dalam rapat ranting itu bisa juga dibahas dua masalah sekaligus. Yang pertama adalah masalah mandat yang akan mewakili ranting itu, yang kedua masalah usulan bakal calon pengurus kabupaten. Masih usulan? Usulan bakal calon pengurus kabupaten, masing-masing ranting itu membuat usulan. Lalu cabang kemudian mengadakan rapat koordinasi dengan ranting keseluruhan ranting aja di kecamatan itu untuk pertama untuk menerima mandat dari ranting-ranting yang akan mewakili ranting. Yang kedua untuk menerima usulan bakal calon pengurus untuk satu cabang yang berasal dari ranting-ranting itu. Sehingga sebetulnya kalau ini dilalui, prosedur pemilihan pengurus kabupaten ini memang betul-betul demokratis sekali. Karena memang itu sudah anggaran dasar itu sudah. Sehingga di sini tidak ada kasak kusuk, pengurusnya siapa dapat di situ. Lalu untuk cabang, setelah cabang menerima mandat, lalu kemudian menerima usulan-usulan dan merekapitulasi bakal calon, dari situ disetorkan ke kabupaten. Lalu kabupaten karena pentingnya dua masalah ini, masalah mandat dan masalah bakal calon, maka ada yang namanya panitia khusus penelitian bakal calon untuk meneliti administrasi dan meneliti persyaratan-persyaratan yang lain, dan panitia khusus penerima mandat. Jadi ada 2. Jadi kita bentuk panitia khusus penelitian bakal calon dan panitia khusus penerima mandat. Yang hari ini panitia peneliti mandat sedang rapat di situ bersama dengan panitia pemilihan pengurus untuk mengatur nanti. Dan ini. Jadi yang meneliti betul memenuhi syaratkah mandat-mandat dari ranting atau dari cabang ini, yang diusulkan cabang itu mandat apakah memenuhi syarat? Paling tidak yang diberi mandat itu harus betul-betul terbukti sebagai anggota. Untuk mengetahui bukti anggota, dia harus punya nomor pokok anggota PGRI atau kartu anggota yang tercantum di dalam kartu anggota, harus di situ. Sehingga di rekap itu di situ dicantumkan, misalnya namanya Asmadi, itu nomor pokok anggota sekian, kedudukan sebagai organisasi misalnya sekretaris kabupaten misalnya gitu. Jika setelah mendengarkan siaran ini ya, mendengarkan dan melihat siaran ini, ada teman yang merasa kok saya merasa nggak terwakili, kok saya nggak tahu kapan sih pemilihan wakilnya itu, dan dia pingin saya merasa nggak diadili ya. Saya merasa ini nggak adil deh. Saya pingin melakukan sesuatu. Itu apa yang menurut ADRT, langkah apa yang benar yang harus dilakukan ketika seseorang merasa beliau belum diajak rembukan untuk penentuan wakilnya? Ya, menemui ketua pengurus rantingnya. Jadi menemui pengurus rantingnya, menyampaikan ini akan ada pemilihan pengurus, terus siapa yang mewakili ranting kita. Nanti kan menyampaikan misalnya ini, terus dasarnya memilih menentukan teman saya ini dasarnya apa? Apa rapat pengurus, apa panjenengan sudah mengundang anggota semua gitu. Tentu semuanya dibicarakan dengan baik-baik. Iya, baik. Kita itu organisasi profesi dan berpendidikan, jangan sampai masalah-masalah itu kita di dalam tidak ada masalah, di luar rame karena dibuka di luar misalnya. Itu jangan, kita semuanya ini etika. Harus dibicarakan dengan kepala dingin betul. Dan tentu menggunakan dasar. Iya, dasarnya semua jangan ada. Pakai feeling aja. Oke, Bah. Pertanyaan saya terakhir. Kapan nih, Bah, calonnya itu mulai ditentukan? Calonnya itu sekarang sudah diperiksa oleh
panitia peneliti bakal calon. Ini 5 orang. Dari situ berisi persyaratannya memenuhi syarat, lalu kemudian direkap, nanti setelah diperiksa memenuhi syarat, nanti panitia pemeriksa bakal calon membuat berita acara, dilampiri nama-nama yang dicalonkan dari cabang-cabang yang memenuhi syarat. Lalu itu nanti disampaikan, panitia itu memberi rekomendasi berdasarkan penelitian dasarnya, nama-nama seperti ini sudah memenuhi syaratnya, memberikan rekomendasi pada konferensi kabupaten di rapat paripurna yang kelima, yaitu hari kedua. Jadi nanti kalau di sana apa rekomendasi dari panitia bakal calon itu tidak ada masalah dan semua setuju, forum itu setuju, maka didok bahwa bakal calon sah untuk dipilih. Ketentuan jadi calon itu apa, Pak? Siapa tahu saya bisa mengajukan ketentuannya ya. Pengurus. Ketentuan calon itu ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus ya. Ketentuannya itu diatur dari persyaratan tata cara. Ataukah harus jadi pengurus sebelumnya, Mbak? Gini, secara garis besar pengurus itu dibagi menjadi 2, pengurus harian sama pengurus pleno. Untuk kabupaten itu struktur organisasi itu pengurus hariannya itu ada 7, ketua, wakil ketua 2 orang, lalu sekretaris dan wakil sekretaris berarti 5, ditambah bendara dan wakil bendara. Yang untuk tanggal 12 konferensi kabupaten ini loh, yang dipilih, yang kita menggunakan hak suara kita, itu apakah ada syarat khusus? Misal nih, saya bukan siapa-siapa, tahu-tahu saya ingin mencalonkan diri menjadi salah satu yang ingin dipilih, itu apakah bisa? Bisa. Untuk posisi? Saya carikan di sini karena ini kaitannya dengan hal yang sangat prinsip. Ya. Karena setahu saya selama ini yang boleh dipilih adalah yang sudah menjadi pengurus di level kabupaten. Ini saya bacakan pemilihan pengurus PGRI kabupaten ya. Anggaran rumah tangga bab 21 pasal 37. 1. Pengurus kabupaten administrasi kota-kota administrasi dipilih dalam konferensi kabupaten yang wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah konferensi provinsi. Sebetulnya kita ini mestinya konferensi kabupaten itu bulan Juli. Tetapi karena COVID akhirnya pengurus PB memerintahkan jajaran di bawahnya untuk konferensi kabupaten dan provinsi supaya diundur paling lambat bulan Desember. Itu diisi bunyinya itu. 2. Bakal calon pengurus kabupaten ya harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh kabupaten atau kota administrasi atau cabang dan pengurus ranting atau perwakilan anggota. Jadi yang mengusulkan adalah cabang dan ranting. 3. Tata cara dan proses pencalonan pengurus kabupaten. A. Pengurus PGRI cabang khusus, ranting-ranting khusus berhak mencalonkan paling banyak 21 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 28 ya. Maksimal 21 karena kita ini jumlah pengurus kabupaten itu 21. Lalu dari 21 itu tidak harus misalnya cabang kota yang dicalonkan itu boleh lintas cabang. Jadi kota bisa memilih dari Boyolangu dan lain sebagainya sesuai dengan kompetensi yang akan dipilih yang kiranya nanti bisa amanah untuk melaksanakan tugas. Lalu kemudian di sini terusnya ya, sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan konferensi kabupaten, sebuah panitia khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administrasi para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada konferensi yang telah saya sampaikan tadi di atas ini. Terus selanjutnya panitia khusus diangkat dan ditetapkan konferensi kerja kabupaten yang terakhir pada bulan November kita sudah konferensi yang keempat.
jika pengurus PGRI cabang-cabang khusus kurang dari ini ya, hanya teknis kecil aja. Sekarang langsung saja saya meloncat ke tata cara ini perlu masih ada waktu benda. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya ya, aja. Kalau masalahnya masih panjang, kalau masih masalah teknis ini masih panjang dan perlu konsentrasi. Iya, Bang. Sehingga nanti tidak salah paham. Gitu. Betul. Ternyata masih banyak yang perlu kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kita butuh waktu yang lebih lama lagi. Saat ini sudah 30 menit lagi, sudah 30 menit kebersamaan kita. Oleh karena itu harus segera kita akhiri. Jangan lupa tetap standby di podcast PGRI Tulungagung ya. Bapak Ibu bisa melihatnya, mendengarkan suaranya melalui aplikasi podcast. Jadi kalau menggunakan aplikasi podcast, Bapak Ibu hanya mendengarkan suara. Tapi jika Bapak Ibu ingin melihat ekspresi saya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube channelnya PGRI Tulungagung. Bapak Ibu, untuk sesi saat ini saya rasa udah cukup dulu ya Pak ya? Ya cukup, karena kalau terlalu banyak nanti malah itu nggak bisa masuk itu. Betul, jadi kayak semacam kalau saya ini yang nggak begitu paham tentang PGRI, kalau dikasih tahu informasi yang langsung banyak itu langsung mutar rasanya Pak ya? Makanya rasa air ditumpah itu kutah semuanya. Memang selama ini kita kurang sosialisasi ke bawah dan akibatnya ya pada saat dibutuhkan masih banyak yang bingung. Saya khawatir nanti justru kebingungan itu malah dimanfaatkan. Oke. Abah, sebentar lagi itu kan pemilihan nih, ada pesan-pesan biar kita tuh tetap damai ketika pemilihan. Monggo Abah. Ya, terima kasih. PGRI sudah berusia 75 tahun. 2020 diinspirasi mengapa terbentuk PGRI itu karena dari organisasi guru yang banyak ingin bersatu dalam satu organisasi profesi yaitu PGRI. Karena prinsip dasarnya adalah persatuan, maka apapun yang terjadi kita harus tetap menjaga persatuan. Solidaritas dan soliditas organisasi itu lebih penting dari kepentingan pribadi. Sehingga kalau di luar misalnya di situ ada suara-suara yang ingin memecah belah antara satu dengan yang lain, maka itu jangan justru dipelihara, itu justru diabaikan. Bahkan kita tetap menjaga solidaritas dan soliditas untuk mengawal biar organisasi itu lebih profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan guru yang profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi. Selamat kepada para anggota, kita adalah anggota yang betul-betul berpendidikan. Saya kira kita sudah semakin tahu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah standby di sini. Jangan lupa sampai ketemu lagi di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.